Orang Nahdlatul Ulama tidak usah takut mungkar nakir. Kalau tanya marobuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai sudah. Bilang saja kita ini pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Saya rasa ya ini lagi-lagi maaf ya, kurang tepat menurut kami. Sebab seakan-akan dengan menjadi pengikutnya maaf ya Kiai Hasyim Asy'ari adalah merupakan sebuah legitimasi. Kita ini terbebas dari pertanyaan alam kubur. Kembali ya teman-teman, yang kita bicarakan di sini adalah dalam konteks pertanyaan alam kubur. Yang dimana kita tahu di sana ada hadis Rasulullah SAW yang membicarakan terkait peringatan tentang pertanyaan alam kubur. Ya siksa kubur. Yang namanya peringatan tentu di balik itu ada sesuatu yang harus kita hindari. Ada sesuatu yang Rasul itu khawatir kita tertimpa darinya. Ya seperti apa pertanyaan alam kubur. Terus himpitan kubur. Ya siksa kubur. Jika kita mengatakan seandainya memang benar-benar ada. Bisa dengan kita menyebut satu tokoh tertentu. Kemudian dengan penyebutan itu kita ini terbebas atau mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maka orang yang paling berhak mendapatkan keutamaan itu adalah siapa? Ya, Nabi kita. Rasulullah SAW, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas ya, lagi-lagi video yang membuat kita ini terkejut. Ya, di mana lagi-lagi video ini diucapkan oleh seorang tokoh besar Islam. Ya, Kiai Said Aqil Siraj. Ya, di mana video tersebut beliau mengatakan ya bahwa kita ini orang-orang NU nggak perlu khawatir akan pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur. Ya, kata beliau ya, jawab saja bahwa kita ini pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Maka beres, aman dari pertanyaan alam kubur. Ya, kurang lebih seperti itu bahasanya teman-teman. Dan lagi-lagi teman-teman, video ini saya dapati ya tiba-tiba nongol itu ya. Ketika saya sedang scroll video tentang kajian dakwah ya di HP saya, tiba-tiba nongol tuh video ini. Ya. Dan saya rasa perlu ya, dan saya rasa perlu menanggapi sedikit saja ya, menanggapi. Sebab kalau hal ini tetap dibiarkan, takutnya menjadi fitnah yang begitu besar di tengah-tengah umat. Ya, terkhusus bagi saudara-saudara kita yang masih awam ya. Seperti apa videonya teman-teman? Mari kita sama-sama simak video beliau. Kita coba dengar videonya ya. Orang Nahdlatul Ulama tidak usah takut mungkar nakir. Warga Nahdien tidak usah takut mungkar. Huma khalqullah wa nahnu min khalqillah. Malaikat mungkar nakir makhluknya Allah, kita pun makhluknya Allah. Ya, sama-sama makhluk Allah. Betul-betul. Kalau tanya marobuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai sudah. Nah, jawab katanya. Kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ini namanya tawassut dalam akidah. Ini katanya beliau ya, ini merupakan sikap tawassut dalam akidah. Gimana teman-teman? Ya, tidak perlu saya katakan lagi ya, video ini benar atau tidak. Ya, saya kembalikan semuanya kepada kalian. Ya, saya yakin kok kalian ini sudah cerdas. Ya, pernyataan seperti ini memang pantas ataukah tidak untuk diucapkan. Ya, silakan komen di bawah ya pendapat kalian. Baik teman-teman, di sini saya berusaha membagi beberapa poin ya. Pertama dari pernyataan beliau ya. Beliau mengatakan bahwa orang-orang Nahdliyin ya nggak usah takut sama malaikat mungkar nakir. Ya, malaikat mungkar nakir sama seperti kita katanya, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Ya, memang benar ya kalau soal itu. Antara kita manusia dengan malaikat itu kita sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluknya Allah. Memang benar teman-teman. Bahwa kita ini ciptaan Allah. Ya, secara hakikat memang kita ini sama ciptaannya. Jadi tidak boleh kita ini takut secara mutlak kepada para malaikat. Apalagi sampai meminta sesuatu kepada para malaikat. Cuman teman-teman. Perlu kita ingat. Ya, malaikat itu salah satu tentara-tentaranya Allah. Ya, dan dia punya tugas khusus. Dan diberi kuasa ya, dalam kutip kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat. Ya, yang tidak diberikan kepada manusia. Yang dimana kuasa yang diberikan oleh Allah ini untuk para malaikat adalah untuk menanyakan pertanyaan alam kubur. Ya, dia ya malaikat itu diberi kuasa oleh Allah untuk memukul kepala seseorang manusia yang ketika ditanya sebuah pertanyaan alam kubur dia tidak bisa menjawab. Ya, yang saking dahsyatnya ya pukulan itu kata Rasulullah, seluruh makhluk itu mendengar jeritan itu kecuali jin dan manusia. Nah, sedangkan kita ya manusia apa? Nggak ada teman-teman. Ya, justru kita lah yang akan dihisap. Kita inilah manusia objek yang akan dihisap. Ya, bukan malaikat. Dan penting juga diingat kembali ya teman-teman, yang kita bicarakan di sini adalah dalam konteks pertanyaan alam kubur. Yang dimana kita tahu di sana ada hadis Rasulullah SAW yang membicarakan terkait peringatan tentang pertanyaan alam kubur. Ya, siksa kubur.
Yang namanya peringatan tentu di balik itu ada sesuatu yang harus kita hindari. Ada sesuatu yang Rasul itu khawatir kita tertimpa darinya. Ya, seperti apa pertanyaan alam kubur, terus himpitan kubur, ya siksa kubur, ya, terus pukulan malaikat mungkar nakir ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ya itu. Ya Rasulullah mewanti-wanti itu sekitar 1400 tahun yang lalu agar kita terhindar darinya, teman-teman. Dan juga kita ketahui bahwa di sana ada yang namanya malaikat yang selalu taat kepada Allah, ya enggak pernah durhaka, yang selalu mengerjakan perintah Allah. Ya jadi imannya itu datar saja, ya stabil terus gitu imannya malaikat. Ya, ketika diperintah untuk siksa hambaku ya malaikat akan menyiksa. Ya, tidak kurang, tidak lebih. Ya ketika disuruh berhenti siksa hambaku, ya maka malaikat akan berhenti. Ya, tidak menambah-nambah ataupun mengurangi. Nah, beda dengan kita manusia, ya. Manusia itu teman-teman, keimanannya itu cenderung naik, cenderung turun, ya. Yazidu wa yanqus. Kadang dia soleh, ya sangat-sangat taat. Di saat bersamaan dia bisa juga menjadi makhluk pendosa atau maksiat seketika. Ya itulah manusia. Malaikat ketika diperintah oleh Allah, ya maka ia akan mengerjakan sampai tuntas dan sesuai arahan Allah. Ya, enggak berbeda sedikit pun. Kalau Allah bilang siksa hambaku, ya malaikat itu akan siksa. Kalau Allah bilang sudah, ya jangan siksa hambaku, ya malaikat pun akan berhenti menyiksa. Sedangkan kita manusia, ya, yang keimanan kita ini naik turun, ya, ada hawa nafsu, syahwat dalam menjalankan suatu perintah agama, perintah syariat. Contoh misalkan dalam penerapan hukum kisos, ya bagi pencuri. Ya, kita mau menjalankan nih hukum kisos. Nah, di saat kita mau menjalankan hukum itu tuh, ya, tinggal motong tuh, ya. Tetapi apa? Ya, kita enggak tega. Jadi kita cenderung memilih jalan islah, ya berdamai. Atau bahasa kerennya atur damai lah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan kita ini takut sama malaikat mungkar nakir di alam kubur, ya tidak salah juga teman-teman. Sebab yang kita takuti adalah bukan malaikatnya secara mutlak, ya. Tetapi yang kita takutkan adalah kuasa yang diberikan oleh Allah kepada malaikat itu. Ya seperti malaikat yang menyiksa penghuni kubur yang zalim, tentu atas izin Allah. Ya kemudian pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur, pukulan malaikat kubur, yang na'udzubillah, ya bagi yang tidak bisa menjawab pertanyaan alam kubur. Ini yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, tentang pernyataan beliau ya bahwa bilang saja kita ini pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Saya rasa ya ini lagi-lagi maaf ya, kurang tepat menurut kami. Sebab seakan-akan dengan menjadi pengikutnya maaf ya Kiai Hasyim Asy'ari adalah merupakan sebuah legitimasi kita ini terbebas dari pertanyaan alam kubur. Padahal kita tahu ya kurang lebih 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu mewanti-wanti, memperingatkan kita tentang betapa sulitnya kelak untuk menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Betapa beratnya nanti di alam kubur. Dan betapa ngerinya keadaan di alam kubur. Dan itu banyak hadis-hadisnya teman-teman. Dan kedua, ya hal ini pun yang menurut hemat kami, ya jatuh kepada pengkultusan secara berlebihan atau gulu. Dan saya rasa ya seandainya beliau ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika mendengar pernyataan seperti ini, ya beliau tidak suka. Ya sebab saya sangat yakin Kiai Hasyim Asy'ari adalah orang yang sangat-sangat soleh, ulama besar yang hanya mengharap wajah Allah. Seseorang yang wara, tawadu yang luar biasa. Dan salah satu ciri-ciri orang yang soleh teman-teman, ya, dan ini dimiliki oleh Kiai Hasyim Asy'ari adalah tidak suka dipuji secara berlebihan. Ya, dipuji pun tidak suka apalagi secara berlebihan, apalagi sampai dikultuskan seperti ini. Ya. Jika kita mengatakan seandainya memang benar-benar ada, bisa dengan kita menyebut satu tokoh tertentu, kemudian dengan penyebutan itu kita ini terbebas atau mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka orang yang paling berhak mendapatkan keutamaan itu adalah siapa? Ya, Nabi kita, Rasulullah SAW, teman-teman. Sebab ya kita tidak ada perbedaan di sini ya, bahwa manusia yang paling terbaik di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling soleh. Ya, paling luar biasa ibadahnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat beliau itu kalau sholat tahajud ya, sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Coba, ya. Jadi kalau ada pun seperti ini dibenarkan dan memang ada, ya, dan memang bisa untuk menjadi sebab kita ini dimudahkan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka lagi-lagi ya, sekali lagi orang yang paling berhak untuk mendapatkan keutamaan itu adalah Rasul kita, Muhammad SAW. Teman-teman, ya, kelak kita di alam kubur itu sendiri. Ya nggak ada istri yang menemani kita itu ke dalam, nggak ada. Apalagi anak-anak ataupun kerabat, kolega terdekat, nggak ada yang mau ikut masuk juga ke dalam kubur menemani kita. Ya satu pun nggak ada. Kecuali apa? Amal ibadah yang kita lakukan sewaktu hidup. Ya termasuk amal jariyah,
Ya, ilmu bermanfaat yang kita ajarkan kepada manusia. Kemudian kedua adalah doa anak kita yang soleh. Doa kebaikan mereka yang mereka panjatkan ketika kita telah tiada. Yang dipanjatkan untuk kita. Yang kita didik dengan ilmu agama, yang kita didik dengan benar. Ya, yang kita didik dengan akhlak yang baik sehingga dia menjadi orang yang baik. Yang segala kelakuan dia, yang segala ilmu yang dia dapatkan dari kita sebagai orang tuanya, itu kita akan tuai, kita akan dapat pahalanya kelak di hari akhirat, termasuk dalam kubur. Ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang terakhir ya, kita juga sempat mendengar beliau di akhir video tadi ya, beliau mengatakan bahwa ini adalah bentuk tawassut dalam akidah. Nah, tawassut. Apa itu tawassut teman-teman? Nah ini bagi orang asli NU Aswaja ya pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Ya, pendapat ini saya kutip dari Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Ya, beliau seorang pengasuh Ponpes Nurul Islam, ketua PCNU Jember. Jadi teman-teman, menurut beliau ya, dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kita sebut dengan Aswaja, ya mereka meyakini bahwa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah pertama, at-tawassut atau sikap tengah-tengah, ya sedang-sedang. Tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Ya artinya kita ini tidak taklid buta terhadap satu pendapat, golongan ataupun seseorang. Ya hal ini disarikan dari firman Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian ini umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atau ukuran penilaian ya atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala ini menjadi saksi, ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-143 teman-teman. Kemudian yang kedua, at-tawazun atau seimbang dalam segala hal, ya termasuk dalam penggunaan dalil akli, ya. Dan yang ketiga teman-teman, al-i'tidal, ya atau tegak lurus. Ya, dan selain ketiga prinsip ini, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengamalkan sikap tasamuh, ya atau toleransi, yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Nah, khusus masalah yang tawassut ini tadi ya, pada ucapan beliau di video tadi ya. Kalau tanya marobuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai sudah. Nah, ini namanya tawassut dalam akidah. Yang dimana beliau mengatakan bahwa gak usah takut pertanyaan malaikat mungkar nakir. Jawab saja pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Beres urusan. Kemudian hal ini dikatakan oleh beliau sebagai sikap tawassut dalam akidah. Ya, yang dimana kita juga sudah ketahui bahwa sikap tawassut adalah kita ini bersikap pertengahan. Artinya tidak gulu dalam memperlakukan seseorang atau dalam beribadah. Ya, maka kami rasa ya hal ini tidak sinkron. Ya, tidak sesuai. Sebab di satu sisi ya pernyataan jangan khawatir sama pertanyaan malaikat mungkar nakir. Jawab saja pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, ini adalah sebuah bentuk pemuliaan yang saya rasa berlebihan. Ya, sedangkan tawassut adalah hal sebaliknya. Ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.